Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kerajinan berbentuk bangun ruang. Yang pertama yaitu ide peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pencarian ide peluang usaha adalah kegiatan yang harus dilakukan dengan penuh perhitungan dan matang. Analisis SWOT sendiri adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha produk kerajinan sebagai alat penyusun strategi. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang meliputi 1. Man atau manusia, 2. Money atau uang, 3. Material, 4. Machine atau mesin, 5. Method atau metode, 6. Market. Yang ketiga, perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang meliputi pengurusan pajak, mengurus izin usaha, surat menyurat. Yang keempat, perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang meliputi pembentukan merek, branding, pelayanan kepada konsumen yang berupa komunikasi dan pemberian informasi, menciptakan kesetiaan pelanggan. B. Sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama, kerajinan berbahan limbah berbentuk bangun ruang bahan-bahan sisa hasil kegiatan dari proses produksi termasuk dalam kategori limbah, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Yang kedua, aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 3, yaitu bahan limbah yang memiliki volume ruang sehingga limbah tersebut dapat berdiri serta memiliki volume atau keruangan yang meliputi A. Kerajinan limbah dari kain beca. Kain beca merupakan limbah anorganik yang dihasilkan industri konveksi. B. Kerajinan dari limbah botol. Saat ini banyak sekali minuman yang dijual dari kemasan botol plastik seperti air mineral, susu, teh, kopi, dan minuman lainnya. Kerajinan dari limbah kaleng bekas. Kaleng adalah limbah anorganik yang sulit terurai. D. Kerajinan dari limbah kardus. Dengan alat-alat sederhana dan keterampilan kita bisa mengubah kardus bekas menjadi barang yang bermanfaat. E. Kerajinan dari limbah botol kaca. Produk-produk yang menggunakan botol kaca sebagai kemasannya yaitu sangat sulit terurai. Yang ketiga, manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. A. Kerajinan sebagai benda pakai. B. Kerajinan sebagai benda hias. Yang keempat, potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Masing-masing daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan, yang meliputi A. Daerah pesisir pantai atau laut. Limbah berbentuk bangun ruang yang banyak tersedia adalah cangkang kerang laut, tulang ikan, tempurung, kelapa, dan sabut kelapa. B. Daerah pegunungan. Limbah berbentuk bangun ruang yang banyak dihasilkan di daerah ini yaitu biji-bijian kering dan buah-buahan kering dan kulit durian. C. Daerah pertanian. Limbah berbentuk bangun ruang yang dapat di daerah ini. Yang kelima, perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. A. Menentukan bahan atau material produksi kerajinan. B. Menentukan teknik produksi. Yang keenam, proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang ketujuh, pengemasan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Kemasan berguna untuk membungkus dan melindungi produk kerajinan dari kerusakan. Yang terakhir, personal selling. Karakteristik khusus penjual personal sebagai berikut. A. Melibatkan hubungan yang hidup, cepat, dan interaktif antara dua orang atau lebih. B. Memungkinkan semua jenis hubungan perkembangan menjadi lebih mendalam sehingga meningkatkan minat pelanggan. C. Membuat pembeli merasa berkewajiban untuk mendengar waniaga dan memberikan respon balik. E. Laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Hal-hal yang harus dianalisis meliputi 1. Bidang kegiatan usaha. 2. Bidang laporan uji atau laba. 3. Bidang keuangan. 4. Bidang permodalan. 5. Bidang administrasi dan pembukuan. 6.
bidang ketenaga kerjaan, 7 bidang pemasaran, dan yang terakhir bidang organisasi. Oke, ini udah penghujung dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah ditonton sampai habis ya, dan semoga ini bermanfaat. Terima kasih, see you.